adik-adik, kita bertemu lagi di Bina Iman Online. Hari ini merupakan Minggu BKSN yang keempat dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Bacaan kitab suci diambil dari Wahyu bab 3 ayat 14-22. Siapa di sini yang sudah siap untuk mengikuti Bina Iman? Yuk kita mulai. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi kita di Bina Iman Anak Online. Adik-adik, sebelum memulai pertemuan, kita berdoa dulu yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Online pada pagi hari ini. Bimbingilah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir pertemuan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Bengkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, gak kerasa ya kalau hari ini udah masuk pertemuan BKSN yang keempat. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Apa aja sih yang udah dibahas dari pertemuan pertama sampai ketiga? Siapa yang masih ingat? Kalau gitu, kita ingetin lagi sama-sama yuk. Pertemuan BKSN yang pertama, Kakak Dewi mengajak kita untuk percaya pada Tuhan Yesus. Karena Yesus mempunyai kekuatan, kekuasaan untuk membantu adik-adik mengatasi semua ketakutan, kecemasan, dan masalah yang adik-adik alami. Tuhan Yesus akan datang dan menolong ketika adik-adik kesusahan, akan menghibur adik-adik ketika adik-adik bersedih. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Ia menjaga adik-adik di segala situasi. Adik-adik masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu mama papa, masih bisa bertemu teman walaupun online, masih bisa belajar, dan banyak hal positif yang adik-adik bisa lakukan, dan itu merupakan bentuk kasih sayang Tuhan Yesus pada adik-adik. Dan ini pernah dibahas oleh Kakak Jessica di pertemuan BKSN yang kedua. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Dan Ia juga ingin kalian mengasihi sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pada pertemuan yang ketiga, Kakak Tania mengajak adik-adik untuk menjadi orang baik yang mau menolong tanpa memikirkan siapa dia, berasal dari suku dan agama apa. Seperti orang Samaria yang baik hati. Kalau kalian berbuat baik kepada orang lain, jangan pikirkan apa yang akan kalian dapatkan dari orang itu. Karena Tuhan akan membalas perbuatan baik kalian. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Ia merupakan sahabat kita yang selalu menemani di segala situasi. Waktu itu kakak pernah bahas di minggu-minggu sebelumnya. Kesetiaan Tuhan Yesus ditunjukkan ketika Ia rela memberikan nyawanya bagi kita, sahabat-sahabatnya, dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi apa ya yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus? Apa kita sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik dan setia? Kalau gitu, kita bahas yuk di pertemuan BKSN yang keempat. Kak Fani mau mengajak adik-adik untuk membaca kitab suci. Ayo, sudah disiapkan belum? Adik-adik buka kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22.
Sebelum mulai, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyi dulu. Kita nyanyi baca kitab suci bahasa Inggris. 1, 2, 3. I'm reading a Bible, I'm praying every day, I'm praying every day, I'm praying every day. I'm reading a Bible, I'm praying every day if I want to grow. If I want to grow, if I want to grow, glory, hallelujah. I'm reading a Bible, I'm praying every day if I want to grow. Oke, kita baca ya. Adik-adik bisa mengajak kakak, adik, maupun mama papa untuk membacanya secara bergantian. Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi, karena engkau som-som kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, tadi kita baca dari kitab Wahyu. Ayat kitab suci tadi menceritakan tentang anggota jemaat Laodikia. Jadi Laodikia itu merupakan sebuah nama kota. Dan Laodikia itu kota yang kaya. Tapi secara rohani mereka sangat miskin, adik-adik. Anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus.
Yesus menegur jemaat Laodikia agar mereka bertobat dan bersemangat lagi untuk menjadi anggota gereja. Adik-adik, siapa di sini yang selalu bersemangat untuk mengikuti perayaan Ekaristi? Yang selalu bersemangat untuk mengikuti Bina Iman, mau online, mau offline? Siapa yang bersemangat untuk membaca kitab suci? Wah, kakak yakin banyak dari adik-adik yang selalu bersemangat ya. Kakak sendiri selalu bersemangat dong untuk ke gereja. Karena kalau ke gereja itu menurut kakak itu membuat hati kakak tenang. Siapa yang sama kayak kakak kalau ke gereja jadi tenang? Kakak juga bisa memuji Tuhan dengan nyanyi pas misa. Meskipun kakak gak ikut kur. Nah, dengan mendengarkan bacaan firman yang dibacakan oleh lektris, mendengarkan homili dari Romo, itu membantu kakak juga loh adik-adik untuk lebih memahami isi dari bacaan kitab suci tersebut. Bisa sih kakak baca kitab suci sendiri di rumah, tapi kadang kakak juga mengalami kesulitan dalam memahami kalimat-kalimat. Nah, ketika menyambut komuni juga, semakin membuat kakak merasa damai. Wah, pokoknya kangen banget deh kalau ke gereja ya, kalau ke gereja offline. Biasanya juga habis ke gereja kakak suka jajan adik-adik sama Kak Dita, Kak Gebi. Semakin semangat lagi karena kakak mau bertemu dengan adik-adik untuk ngajar sekolah minggu. Terus kakak juga kadang ikut kegiatan remaja. Jadi kakak bertemu teman-teman kakak. Dan itu makin membuat kakak bersemangat. Itu kan pas offline ya. Tapi kan sekarang ada pandemi. Pandemi sudah lebih dari setahun ya adik-adik. Wah, adik-adik berarti udah lama ya nggak ikut misa secara offline. Tapi selama pandemi ini, siapa yang masih tetap ikut misa walaupun secara online? Wah, ternyata banyak ya yang masih semangat. Kita harus tetap semangat adik-adik, walaupun ikut misa online, walaupun Bina Imannya juga masih online, belum bisa langsung bertatap muka. Meskipun pandemi masih ada, tapi tidak membuat kita bersuam-suam kuku. Nah, tadi ada tuh di bacaannya, bersuam-suam kuku. Bersuam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Bersuam-suam kuku itu artinya hangat adik-adik. Jadi kalau air itu hangat, jadi dia tidak dingin, tidak juga panas. Kita tidak boleh bersuam-suam kuku dalam melayani Tuhan. Tadi kayak jemaat Laodikia, mereka punya segalanya, tapi mereka tidak bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk menjadi anggota gereja, untuk menjadi jemaat gereja. Kita harus tetap semangat adik-adik untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bukan cuma perayaan Ekaristi doang sih, untuk mengikuti Bina Iman atau kegiatan-kegiatan menggereja lainnya. Contohnya kan diadakan lomba mewarnai dan juga menggambar. Adik-adik harus tetap semangat walaupun secara online. Kak Fani juga kalau mau ikut misa online, Kak Fani juga tetap semangat dong. Kak Fani tidur lebih awal biar bisa bangun pagi-pagi. Kak Fani mandi, dandan yang cantik, yang rapi, buat ikut misa online. Meskipun gak ketemu siapa-siapa, tapi Kak Fani ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan kesiapan Kak Fani untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Terus Kak Fani juga suka ngajak teman-teman Kak Fani atau orang tua Kak Fani untuk membaca kitab suci bersama, untuk berdoa bersama. Adik-adik kan biasanya suka ada nih pertemuan BKSN atau pertemuan AAP, APP, doa rosario di wilayah adik-adik, di lingkungan adik-adik. Nah, adik-adik juga harus tetap semangat, harus ikut adik-adik. Biasanya, apa sih yang adik-adik lakukan biar tetap bisa ikut misa dan juga mendengarkan sabda Tuhan meskipun secara online, meskipun belum bisa ke gereja? Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita tetap hidup dengan semangat yang menyala-nyala dan menyegarkan jiwa sebagai anggota gereja dalam melayani Tuhan. Maksudnya, kita nggak cuman ke gereja, baca kitab suci, berdoa, juga harus menjadi pelita bagi orang-orang di sekitar kita. Tetap setia beribadah. Caranya, taat pada perintah Allah. Siapa yang masih ingat perintah Allah? Kalau misalnya males ke gereja, melanggar perintah Allah yang keberapa ya? Iya, perintah Allah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Kalau misalnya adik-adik melawan mama papa, melanggar perintah keberapa ya? Perintah Allah keempat. Nah, adik-adik bisa mengingat 10 perintah Allah dan melaksanakannya, karena dalam 10 perintah Allah itu ditunjukkan relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Seperti kan ada jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu, dan lain sebagainya. Selain itu, adik-adik juga tetap berdoa, membaca kitab suci, jangan malas. Bangun tidur, sebelum tidur, sesudah sebelum makan, berdoa. Jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk membaca kitab suci. Adik-adik bisa mengajak mama dan papa untuk membaca bersama. Dan juga mengikuti misa dan kegiatan menggereja lainnya, baik offline maupun online. Adik-adik tetap bersabar ya, mungkin saat ini masih mengikutinya secara online. Tapi adik-adik itu tadi harus tetap bersemangat. Dan tidak lupa untuk tetap melakukan hal baik, menolong dan mengasihi sesama. Adik-adik, tadi kan kita sudah membahas, kakak sudah mengingatkan lagi kepada adik-adik dari pertemuan BKSN pertama, dan sampai tadi yang BKSN yang keempat, pertemuan keempat. Kakak harap pertemuan BKSN dari yang pertama sampai yang keempat bisa membuat adik-adik menjadi lebih baik lagi, baik untuk Tuhan maupun bagi sesama adik-adik. Kakak harap adik-adik tetap semangat, tetap setia dalam melayani Tuhan, dan juga tetap berbuat baik kepada sesama, tetap mengasihi. Cerita dari Kak Fani sudah selesai. Tapi Kak Fani gak ada aktivitas nih. Oh iya, hari ini kan tanggal 26. Hari ini adalah pengumpulan terakhir dari lomba mewarnai dan menggambar. Adik-adik selesaikan tugas lomba tersebut dan jangan lupa untuk segera mengirimnya ya. Adik-adik buat serapi dan sekreatif sebagus mungkin yang adik-adik bisa lakukan. Baik menang maupun kalah, jangan khawatir. Kakak tetap bangga karena adik-adik sudah mau ikut berpartisipasi dalam lomba ini.
karena kita mau mulai masuk bulan Oktober, yaitu bulan Rosario, kakak ingin adik-adik untuk berdoa Rosario selama bulan Oktober. Adik-adik ajak mama dan papa untuk Rosario bersama ya. Sekarang kita lanjut yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang dan malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang dan malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang dan malam aku diberkati. Kakek-kakek,
Nah, adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman, dan membuat aktivitas. Sebelum menutup pertemuan Bina Iman pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga akhir pertemuan pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak yang baik dan menjadi teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, pertemuan pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.